Salam, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini, ibu-ibu di rumah, kita akan beribadah Pelkat PKP yang dipimpin oleh Deaken Eva Fati. Kita persiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari berdiri untuk menyanyikan lagu himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang berlain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci Dia mulia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, agar bersemarak bersamanya saleh kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski kita terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari menghadap Allah dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan 2. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Yesus
Ibu-ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu hingga sore hari ini. Kami akan beribadah Pelkat PKP. Berkati Diaken Eva Pati yang akan memberitakan firman. Biarlah firman itu menjadi berkat bagi kami. Biarlah ibadah ini dari awal hingga akhir atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 67 ayat 2 sampai 8. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 358 ayat 1 dan 3. Semua yang letih lesu. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman, dan pembacaan firman pada saat ini terambil dari kitab Nehemia 3 pasal 31 sampai 32. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, oleh kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami, persekutuan kaum perempuan, mau duduk sejenak ya Tuhan, mau membaca dan merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya biarlah Roh-Mu yang kudus
boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat boleh mengerti maksud daripada firman-Mu. Kuasailah hati hamba ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga biarlah hamba dapat menyampaikan isi hati-Mu, sehingga semuanya berkenan di hadapan-Mu. Kami sambut firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya jemput ibu-ibu sekalian berdiri. Kita akan membaca dari Nehemia 3 ayat 31 hingga 32 yang menyatakan, di sampingnya Malkia, seorang tukang mas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang, di depan pintu gerbang pendaftaran, dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan sedikit pengantar dari kitab Nehemia ini. Nehemia adalah salah satu tokoh Alkitab yang hidup pada masa ketika Yehuda menjadi bagian dari Persia. Nehemia dikenal memiliki perencanaan dan strategi yang baik karena kerja keras, ketekunan, dan kesetiaannya kepada Tuhan. Nehemia mempunyai jabatan dengan posisi yang cukup penting. Ia dipercayakan menjadi seorang juru minuman yang merupakan posisi penting kala itu di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Artasasta. Pada zaman itu raja menjaga dirinya dari kemungkinan diracun melalui minuman. Nehemia adalah orang yang harus meminum terlebih dahulu. Jadi jika ada racun, maka Nehemia akan meninggal lebih dulu. Posisi ini menyebabkan Nehemia selalu ada di dekat raja. Raja pun sering berkonsultasi dengan Nehemia. Di tengah kemapanannya, Nehemia memiliki panggilan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dia terlihat fokus dengan panggilannya dan meluangkan banyak waktu untuk mewujudkannya. Kita bisa lihat pada pasal 3 di bagian perikotnya yang tertulis para peserta dalam pembangunan. Berarti begitu banyak orang yang terlibat dalam pembangunan tembok Yerusalem ini. Lalu apa yang bisa diteladani dari seorang Nehemia sebagai pemimpin yang bisa menghimpun orang-orang dalam proyek ilahi ini? Yang pertama, Nehemia selalu berdoa dan berpuasa. Kita bisa lihat dari Nehemia pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit.
mau dikatakan kepada kita bahwa Nehemia percaya akan kuasa doa. Kedua, Nehemia selalu mempunyai perencanaan yang matang. Tidak hanya meminta cuti kepada raja, ia mengajukan permintaan agar raja memberikan surat-surat penting agar bupati-bupati di daerah yang akan dilaluinya memberikan dia jalan. Dan raja juga memberikan panglima-panglima perangnya untuk menjaga Nehemia sampai ke Yerusalem. Ketiga, Nehemia berlaku bijaksana. Banyak orang yang mencoba menghasut dengan laporan-laporan palsu yang melemahkan semangat para pekerja yang sedang giat membangun. Namun Nehemia tidak langsung panas hati. Dia memilih diam dan melanjutkan pekerjaannya dengan bijaksana. Keempat, Nehemia teguh memegang prinsip. Nehemia membutuhkan dana dari orang kaya untuk pembangunan tembok ini. Nehemia berani menegur mereka sekalipun mereka tidak akan memberikan dia bantuan lagi, karena mereka telah menyalahgunakan dana tersebut. Dan menurut Nehemia ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kelima, Nehemia selalu mendahulukan Allah, bahwa ketika Nehemia berhasil dapat membangun tembok Yerusalem bukan karena kekuatan dan gagahnya, dan ia tidak ingin mengagung-agungkan dirinya sendiri, karena semua keberhasilan yang dia dapat itu semua untuk kemuliaan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dapat meneladani sikap kepemimpinan dari Nehemia dan boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tahu kita sebagai umat percaya bahwa kita tidak akan bisa meninggalkan doa dan puasa, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, kita menaruh pengharapan kita untuk diam di bawah kaki Tuhan. Dan di dalam berpuasa mengajarkan kita agar kita dapat menjaga hati kita, pikiran, perasaan, bahkan sikap hidup kita, agar kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Mungkin hari-hari ini kita sering emosi, marah-marah atau membenci orang, tetapi lewat puasa kita diajarkan untuk lebih sabar, merendahkan diri, mau mengasihi, mengampuni orang lain. Dan ibu-ibu, kita diajarkan juga untuk memiliki perencanaan yang matang. Sekalipun kita belajar dari hal-hal yang kecil dari rumah tangga kita, kita harus mempunyai perencanaan yang matang. Tentunya kita selalu berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Di dalam aspek kehidupan kita juga, dan sebagai seorang pekerja juga, biarlah Tuhan membuatnya itu semuanya berhasil. Kita juga harus berlaku bijaksana ketika menghadapi suatu masalah, tidak langsung panas hati, karena mungkin kita mendengarkan orang lain membicarakan kehidupan kita, dan kita harus teguh juga memegang prinsip, berani berkata ya untuk kebenaran dan tidak untuk yang tidak benar, berani menegur dan menasehati dengan kasih ketika mungkin ada orang-orang terdekat kita yang berjalan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, sekalipun kita tidak disukai oleh karena kebenaran, tetapi kita sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita selalu juga harus mendahulukan Allah dalam aspek kehidupan kita. Ketika apa yang kita lakukan, kita kerjakan, dimanapun kita berada dan ditempatkan,
dalam sebuah pelayanan, pekerjaan, dan di dalam masyarakat, semuanya dibuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Nehemia dapat melibatkan banyak orang dalam pembangunan ini? Kerusakan tembok Yerusalem yang sangat parah menjadi mega proyek yang harus diutamakan dan diselesaikan secepat mungkin. Karena itu membutuhkan sumber daya manusia yang banyak untuk menyelesaikannya. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang terlibat dalam bekerja bersama dan atau saling bekerja sama? Dalam Nehemia pasal 3 menunjukkan para peserta di mana para pria dan wanita dari segala bentuk kehidupan saling berpartisipasi dengan baik. Orang-orang ini adalah para imam, para juru campur rempah-rempah, para tukang emas, para budak bait Allah, dan para pedagang. Pekerjaan besar mengenapkan rencana Allah bagi Yerusalem sedang dimulai. Didorong motivasi untuk memuliakan Allah. Setiap orang terlibat dalam karya besar ini. Tentunya di balik semangat yang menggebu-gebu, Allah berkarya menopang dan memberkati setiap orang yang mengulurkan tangan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pekerjaan tembok Yerusalem dan perbaikan di sekitarnya dilakukan juga pada rumah budak dan pedagang. Rumah budak dan pedagang sering sekali dianggap sebagai kelompok kelas bawah dan tidak penting pada masa itu. Status sosial mereka sebagai kelompok marginal yang bagi sebagian orang tidak perlu dipikirkan, apalagi mendapat perhatian khusus. Tetapi justru sesuai dengan bacaan kita pada hari ini di ayat 31 disebutkan rumah tempat para budak di bait Allah dan para pedagang diperbaiki. Sangat jelas kita lihat tidak adanya perbedaan dan tidak membedakan status sosial mereka yang rendah. Bahkan para pedagang juga turut mengadakan perbaikan bersama tukang emas. Keberadaan para budak dan pedagang tidak diabaikan. Tempat tinggal mereka juga perlu diperhatikan sebagaimana yang lain dan sebagaimana layaknya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dalam dunia ini ada banyak perbedaan dari beda suku, budaya, bahasa, warna kulit, hobi, pekerjaan, status sosial ekonomi, jabatan, dan lainnya. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah karena sejak awal Tuhan menciptakan keanekaragaman. Keanekaragaman menjadi hidup lebih berwarna dan bervariasi. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita aplikasikan dan menjadi perenungan firman Tuhan pada saat ini? Dari sebuah kata tidak membedakan. Yang pertama, jangan memandang muka. Tuhan mengasihi semua orang yang mau bekerja untuknya. Dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 1, saudara-saudara, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain, tetapi saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kedua, dalam realitas sosial. Sekarang ini hal memandang muka atau pilih kasih dengan membedakan status sosial
telah menjadi fenomena di kalangan masyarakat dan juga di dalam hidup berjemaat, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Misalnya, orang kaya, penguasa, dan yang berpendidikan lebih dihormati daripada orang miskin yang dianggap berstatus sosial rendah. Di dalam kehidupan kita sebagai ibu, entah disadari atau tidak, seringkali kita pilih kasih dan membedakan anak-anak kita antara anak yang satu dengan anak yang lain. Mungkin karena dia kurang pintar dalam pendidikan atau cacat secara fisik dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Kita sebagai ibu sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan tanpa disadari, melukai hati anak-anak kita. Dan secara tidak langsung sudah terjadi pembunuhan karakter pada mereka. Ibu-ibu yang terkasih, marilah janganlah membanding-bandingkan atau membedakan setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tidak ada yang sempurna. Bukankah kita begitu? Kalau kita tahu bahwa yang menciptakan anak-anak kita adalah Tuhan, jangan sampai kita merendahkan mereka. Jangan berkata kasar, jangan menghina kekurangan mereka. Ketahuilah bahwa Tuhan mencintai semua orang yang Dia ciptakan. Mari belajar menghargai kasih karunia Tuhan. Jangan lukai hati anak-anak kita. Biarlah kiranya mereka boleh tumbuh percaya diri. Bantu anak-anak kita menemukan kekuatan mereka, mengenali tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Tolong anak-anak kita supaya belajar mengenali rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Bersama panggilan dalam hidup mereka, ada kekuatan yang sudah Tuhan tanam dalam hidup mereka. Mari sekali lagi kita diingatkan, jadilah orang tua yang lebih bijaksana, karena sebuah perkataan dari kita bisa menyembuhkan, tetapi bisa juga menghancurkan gambar diri anak-anak kita. Yang ketiga, mari kita semua, siapapun dapat membangun kehidupan spiritual. Kita mengawali dari skup terkecil, yaitu keluarga, yang di dalamnya ada suami, istri, dan anak-anak. Kesediaan kita untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai poros atau sentral utama dalam kehidupan keluarga. Pelaksanaan fungsi dan peran yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, artinya kita dapat membangun agar relasi kita tetap terjaga intim dengan Tuhan dan menjadi keluarga yang melayani, mengasihi, menghormati, dan saling menopang satu dengan yang lainnya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga di gereja, siapapun harus membangun kesatuan hati setiap jemaat, tidak memperdulikan status sosial tinggi atau rendah, kaya atau miskin, pendeta, presbiter, atau jemaat biasa, besar atau kecil. Kita semua bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk membangun pelayanan gereja di tengah-tengah masyarakat dan dunia ini. Sekalipun begitu banyak perbedaan, dan di bulan Pelkes ini kita semua diajarkan untuk berbagi dan memberi kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Sekalipun di masa yang sulit ini, masa pandemi ini, setiap kita terkena dampak dari COVID, tetapi kita belajar memberi dari kekurangan kita, walaupun kecil,
tapi Tuhan melihat hati kita, memberikan dengan ketulusan. Mari persekutuan kaum perempuan, belajarlah dari Nehemia, dari teladan-teladannya, dan belajar juga untuk hidup dalam kebersamaan, menerima perbedaan dan tidak membeda-bedakan, karena Allah mengasihi kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 256. Mari ibu-ibu di rumah kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh belajar ya Tuhan untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa. Sebagai seorang ibu-ibu ya Tuhan, kami dituntut untuk selalu menyerahkan kehidupan kami. Kami sebagai tiang doa di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kiranya Bapa mau selalu memberikan kami kekuatan. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami menyerahkannya itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja di muka bumi, di mana Engkau telah menempatkan gereja ya Tuhan Yesus. Berkati mereka semua ya Bapa di dalam pelayanan ya Tuhan, khususnya buat gereja kami GPIB Irena. Bapa, berkati KMJ kami Ibu Juliana Parapat Lende. Bapa juga mau memberkati pendeta Ibu Anna Lender sebagai pendeta jemaat. Di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, tugas mereka dan pelayanan mereka, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga boleh berdoa untuk setiap kami, presbiter, pelayan Pelkat ya Tuhan, komisi-komisi, PHMJ, biarlah kami diberikan hikmat sehingga kami melayani dengan sungguh, tulus, dan penuh rasa yang bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat kami ya Bapa yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau hadir untuk memberikan kekuatan bagi mereka semua. Kami juga boleh mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia,
kiranya Tuhan boleh memberkati Indonesia di tengah-tengah bangsa lain ya Bapa. Kiranya Bapa mau memberkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Tuhan memberikan hikmat roh takut akan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, lindungi bangsa kami dari setiap pemberontakan ya Tuhan, roh-roh pemecah belah ya Bapa. Kami percaya perlindungan yang sempurna Engkau beri bagi bangsa kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Bapa untuk setiap janda-janda, anak yatim piatu. Tuhan boleh juga memberkati kehidupan mereka, mencukupkan mereka dengan berkat yang kami peroleh ya Tuhan Yesus, sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Esra 2 ayat 68 dan sampai 69 yang menyatakan, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Ayat 69. Mereka memberikan sumbangan sekedar kemampuan 61.000 dirham, emas 5.000, mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 287A ayat 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasihi anaknya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Ibu-ibu dipersilakan berdiri.
Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu menjadi pedoman bagi ibu-ibu. Kami sudah memberikan persembahan yang berasal dari-Mu juga. Biarlah persembahan itu hanya sedikit, tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk pelayanan di gereja GPIB Irene. Inilah doa syukur kami. Amin. Ibu-ibu tetap berdiri, kita masuk dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 249. Ibu-ibu terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, mengikat, menyatukan, memberikan penghiburan, kekuatan, dan kesehatan kepada kita semua, persekutuan kaum perempuan yang ada di rumah, saat ini, sekarang, kekal sampai selamanya. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.